Sentrik Bali, solusi tanpa polusi. Jadi hari ini saya kedatangan tamu dari Radar Bali. Jadi terima kasih banyak sudah berkunjung. Saya sendiri Pandey Julia Sanjaya selaku General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, di mana salah satu unit bisnis kami, brand yang kami pegang itu adalah E3 Mobility. Nah saat ini mungkin bisa dilihat di sebelah saya, ini ada Deux 7. Deux 7 itu tipenya. Kalau brandnya itu dari brand E3 Mobility. Brand E3 Mobility itu sendiri merupakan brand yang kami boyong dari Korea langsung. Jadi kami ini bukan lagi sebagai dealer, tapi langsung rekanan prinsipal dari Korea. Biasanya kan produk-produk kendaraan listrik itu dari Cina. Nah kita ngelihat bahwa teknologi Korea sudah terbukti, contohnya pada waktu G20 itu kan pakai Genesis, Hyundai. Nah ini produk di sebelah saya ini diproduksi oleh E3 Mobility yang bekerja sama untuk memproduksi powertrain atau dinamonya itu dengan Hyundai Kevico. Nah Hyundai Kevico inilah yang sama dengan memproduksi produk mobil Genesis. Nah Hyundai Kevico itu sendiri memproduksi powertrain untuk di E3 Mobility khususnya di Deux 7. Nah produk Deux 7 ini sendiri kita branding dengan high performance EV atau high performance electric vehicle atau high performance bisa dikatakan sebagai performa tinggi dari kendaraan listrik yang ada saat ini. Kalau kendaraan listrik yang ada saat ini motor power atau dinamonya itu rata-rata mungkin 2000, kemudian ada 3000 juga sampai mungkin ada 4000 yang biasa di pasaran. Nah, saat ini kita sentrik melihat kebutuhan dari masyarakat khususnya di Bali yang membutuhkan performa tinggi, apalagi kita ngomong Bali, tidak hanya Denpasar, Bali itu ada Singaraja, jangan lupa, ada tanjakan yang cukup curam. Nah kita bawa boyong produk dengan high performance, di mana dari segi performanya dia itu bisa lebih dari 100 km per jam. Itu untuk si Deux 7 ini. Kenapa bisa high performance EV? Karena dia dibekali oleh 7000 watt dinamonya. Makanya Deux 7 itu 7000 watt, seperti itu. Nah, mengenai jarak tempuh bagaimana? Tadi kan kita berbicara tentang performanya. Nah, sekarang jarak tempuh. Jarak tempuhnya bisa kita bilang limitless, tak terbatas. Kenapa? Karena biasa orang berpikir kan motor listrik ngecasnya berapa lama. Nah, ini untuk di Deux 7, kita nggak berbicara ngecas, tapi nukar baterai atau sistem swab. Jadi, jarak tempuhnya dia tersebut kita penuhi dengan penukaran titik-titik penukaran baterai. Sama dengan sistem di konvensional, ada SPBU. Nah, kalau di Deux 7 ada sistem penukaran baterainya. Nah, sekali penukaran baterai untuk penggunaan daerah kota atau urban, dia bisa menempuh jarak kurang lebih 100 km. Kalau dia penggunaan luar kota, contoh ke Singaraja. Nah, untuk ke Singaraja tentu dengan kontur jarak yang menanjak sampai di daerah Bedugul seperti itu. Nah, itu jarak tempuhnya tentu akan disesuaikan dengan performa yang dia harus gunakan. Sama prinsipnya seperti motor konvensional, ketika dia menanjak, bensinnya pasti akan lebih boros. Nah, selama titik-titik kendaraan listrik untuk penukaran baterainya kita penuhi, saya rasa itu yang saya bilang limitless, seperti itu. Dan penukarannya sistemnya bagaimana? Ada aplikasinya, bisa diinstal di HP, tinggal dilihat titik-titik penukaran baterainya di mana saja, dan bisa di-booking. Kapan mau penukaran baterainya, seperti itu. Dan yang paling seru di motor ini, biasanya kan motor listrik itu kalau high performance itu dia power heat, ya, panas motornya karena dipaksa untuk menyuplai daya. Di Deux 7 ini sama diproduksi oleh Hyundai Kevico yang namanya cooling system. Satu-satunya motor listrik mungkin yang saat ini ada cooling system, di mana dia dibekali pendingin untuk mendinginkan dinamonya ketika pada saat dia bekerja secara maksimal. Torsi yang besar, high performance, ada cooling system. Sehingga kestabilan dari suplai daya, energi yang dikeluarkan itu sangat stabil sekali. Kemudian juga penggunaan baterainya pun akan lebih hemat. Jarak tempuhnya juga lebih konstan. Sehingga pada saat menanjak contohnya, kalau misalkan dia tidak ada cooling system, overheat motornya bisa mati atau baterai cepat habis. Itu beberapa kelebihan di Deux 7 secara umum dibandingkan dengan motor listrik yang lainnya. Selain dari segi performa, kemudian juga baterai sistemnya sudah swab dan ada cooling system dan dia 7000 watt pembekalannya. Kalau fitur-fitur yang lain tentu adaptasi teknologi-teknologi baru seperti speedometer sudah digital, kemudian lampu juga sudah LED, bahkan LED-nya itu
kalau melihat mobil Hyundai Stargazer hampir sama. Desainnya itu hampir mirip seperti Stargazer, lampunya seperti itu. Jadi masyarakat itu benar-benar secara desain sangat-sangat dimanjakan dengan desain yang sangat futuristik seperti itu. Nah itu kurang lebih kalau kita melihat dari segi dimensi motor ini itu berada di tengah-tengah antara NMAX dengan X-Max. Jadi dia di tengah-tengah. Modelnya sudah bisa dikatakan sebagai tipe yang bisa digunakan untuk touring, jarak tempuh jauh. Dari segi dimensinya cukup besar, kemudian berat bobot yang bisa dia tumpangi itu juga cukup besar sekali, seperti itu. Nah, untuk roda motor ini dia ringsnya 14 yang di depan dan 13 yang di belakang. Ini yang mensupport tenaga dia, kan kalau misalkan high performance dari segi akselerasi, dengan rings 14 di depan dan 13 di belakang itu lebih memudahkan dalam proses akselerasinya. Dan juga dia bagasinya cukup luas sekali. Nah ini mungkin kalau kita bilang lebih dari kalau ada satu tas laptop yang besar ya, itu bisa naruh di dalamnya. Kalau ransel anak sekolah itu kuliah itu bisa nampung tas di dalamnya. Nanti bisa dilihat. Saya pun biasa pada saat saya kantor ataupun kemana, kan kita naruh tas di belakang itu agak ribet ya. Ya udah saya taruh di jok aja dan itu bisa muat banget. Full face juga masih bisa masuk, itu kurang lebih. Nah, yang paling penting juga yang biasa di motor listrik kan orang-orang nanya, baterainya itu gimana kalau rusak, ya kan? Nah, di Deux 7 ini atau di brand E3 Mobility ini tadi saya di depan udah jelaskan bahwa dia menggunakan sistem swap baterai. Jadi antara motor dengan baterai itu ada perusahaan yang berbeda. Di mana untuk baterai swap system life cycle baterai itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan si penyedia baterai. Jadi masyarakat itu tidak perlu takut nanti kalau baterainya rusak gimana. Itu tidak tanggung jawab dari masyarakat karena penyedia baterai itulah yang menjadi penanggung jawabnya. Sehingga bisa kita bilang bahwa baterai itu gimana? Garansi seumur hidup untuk baterainya. Jadi tidak menjadi dibebankan untuk si masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap baterainya. Kalau yang lain kan masih berbicara garansi baterai 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Ini seumur hidup. Karena baterai itu menjadi tanggung jawab dari si penyedia layanan jasa tukar baterainya. Itu. Dan yang terakhir mungkin tadi saya kelupaan. Motor ini menggunakan middle drive, bukan hub drive. Bedanya kalau hub drive itu dinamonya itu di rodanya. Jadi torsi pasti akan lebih kecil. Dia posisinya itu adalah dinamonya di tengah-tengah, middle drive. Dibantu menggunakan rantai, gearbox. Sehingga itulah yang menyebabkan performa dia itu high performance EV yang kita bisa klaim. Gitu. Sudah saatnya kita beralih kepada kendaraan yang menggunakan energi baru terbarukan, sehingga seperti moto kita di Sentrik, bahwa ketika ada permasalahan problem kita terhadap kelangkaan dari sumber energi, Sentrik ini hadir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau solusi tanpa polusi.